Kok kurang bersemangat hari ini? Oh, halo Deri. Ini saya lagi ditegur orang tua murid nih di grup WA. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar, Bu Sri? Siapa tahu saya bisa jadi teman atau pendengar yang baik untuk Bu Sri. Ya bagus deh tuh Bu. Soalnya kayaknya saat ini saya memang benar-benar membutuhkan ini nih, membutuhkan solusi nih dari masalah saya. Baik, kalau begitu silakan Bu Sri ceritakan apa yang terjadi. Lalu kalau boleh saya tahu dari hasil diskusi ini apa sih yang mau Bu Sri capai atau tujuan Bu Sri melakukan diskusi ini apa ya? Uh, saya sih ngomong sama Bu Deri supaya saya bisa dapat apa ya, solusi dari permasalahan saya ini Bu. Mendapatkan sesuatu gitu Hmm, permasalahan saya ini. begitu. Baik Bu Sri, kalau begitu bisa kita mulai saja ceritanya. Kalau boleh tahu apa yang terjadi dan tadi Bu Sri mengatakan kalau Bu Sri ditegur oleh orang tua murid. Nah, itu kira-kira ada apa ya kok sampai ditegur seperti itu? Uh, Permasalahannya sih pembelajaran yang kita hadapi saat ini, Bu Dery. Ya. Uh, Mereka agak mengkritik apa saya bisa pembelajaran saya ini. Kan pembelajaran saya lakukan adalah pembelajaran virtual menggunakan Mm, Zoom meeting itu. Uh, Terus ada beberapa hal yang membuat mereka kayak kesulitan dengan hal itu gitu. gitu. Jadi menurut mereka kesulitannya itu apa ya? Kan kayaknya Zoom meeting sudah umum ya dilakukan oleh orang-orang sekarang, entah itu profesinya apa dan apalagi di situasi pandemi ini kan Zoom meeting itu sudah sangat familiar lah bagi kita sekarang. Iya, padahal kan dengan adanya Zoom meeting ini menurut saya pembelajaran saya kan jadi lebih mudah ya, lebih Ya. mudah. Terus saya bisa dekat dengan anak. Terus apa namanya? eh, Pembelajaran yang kita berikan tuh lebih seharusnya lebih dia mengerti ya. Tapi Mm, mungkin eh, kesalahan saat ininya itu strategi saya mungkin atau bagaimana. Jadi jadi apa agak-agak nggak nyambung sama orang tua gitu jadinya Bu Dery. Uh, mungkin miskomunikasi gitu ya Bu Sri ya. Komunikasi itu. Oh. Jadi yang membuat mereka keberatan dengan strategi yang Bu Sri terapkan itu contohnya seperti apa? Uh, Maksudnya penyebabnya itu apa? Kok mereka sampai keberatan gitu dengan strategi pembelajaran yang Bu Sri terapkan? Mungkin gini, saya kan sebelumnya pas saya melakukan Zoom meeting ini, saya kan hanya bilang di grup, saya akan melakukan Zoom meeting tanpa ada mungkin omongan gitu ya sama orang tua gitu. Kami belum mengadakan kesepakatan. Hmm. Terus saya juga uh, masalahnya tuh dia nggak ngerti gitu gimana caranya pakai Zoom meeting ini. Terus juga dia bilang eh kok kayaknya ngabisin kuota ya gitu. Kayak Oh, gitu. seperti itu. Oh, lalu setelah apa namanya orang tuanya mengkritik seperti itu, apa yang Bu Sri lakukan? Eh, Pertama yang saya lakukan adalah eh, saya mencoba mungkin karena dia kan gininya di grup ya, di grup jadi saya kayak Ya. agak
wah gitu, wih ini banyak orang nih ngerti nih, wih emosi sih sebetulnya. Oh Ya, gitu. emosi sih Hmm. sebetulnya, coba, wih ya saya mungkin salah juga ya gitu, kalau kita emosi kan salah gitu ya. Yang saya Iya. lakukan minta maaf dulu ya, kan agak, wih habis pulang sekolah terus muas gitu, naik tinggi. Oh Ngelihat gitu. hal itu di grup, mungkin minta maaf, terus mungkin saya mencoba pelan-pelan jelasin, mungkin gitu ya Bu Dery. Oh, jadi setelah Bu Sri minta maaf gitu sama orang tua kan nggak semuanya ya Bu Sri yang mengkritik itu, ada beberapa kata Bu Sri tadi. Ya, Nah, ada setelah beberapa. Bu Sri mengambil langkah minta maaf dengan orang tuanya itu, kira-kira dia gimana responnya dengan tindakan Bu Sri itu? Hmm, mungkin pas saya kasih tahu ya bertahap, tahap demi tahap. Gini Pak, ini caranya seperti ini. Sabar ya nak ya, Mama gini dulu. Ya, Gimana Mama? ya. Pot ya di sana, Mama ini dulu ya. Eh, pertama kan tahap demi tahap ya. Saya kasih tahu kalau kuotanya ini kan memang kita sudah mendapatkan kuota dari pemerintah kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dalam pembelajaran. Sudah itu saya kasih tahu, oh gini Kak, caranya Zoom meeting itu caranya seperti ini, pembelajaran seperti ini. Jadinya apa? Gini cara-caranya seperti ini. Jadi saya ngasih tahu dah, kayaknya gitu cara saya. Seharusnya ya, saya seharusnya seperti Hmm. itu ngasih. Oh, jadi kelihatannya nih udah ada titik terang ya antara masalah yang Bu Sri hadapi, kemudian Bu Sri juga sudah apa bisalah atau menemukan jalan keluarnya bagaimana. Lalu kalau dari saya pribadi, saya sangat senang sekali Bu Sri langsung merespon dengan minta maaf atau dengan itu. Jadi kita bisa sabar lah. Sebagai guru kita memang harus siap menerima kritik dari orang tua gitu. Apalagi di tengah situasi yang seperti ini kan, pasti aja ada orang tua yang keberatan waktunya kita sita atau eh, kuotanya yang berkurang mungkin atau apa gitu. Lalu tindakan apa lagi nih rencananya Bu Sri agar kedepannya itu eh, tidak menemui masalah atau masalah yang sama, atau nanti kalau ada masalah-masalah lain lagi yang muncul, kira-kira Bu Sri akan melakukan apa? Mungkin setelah ini mungkin saya akan masukkan ya di WA group supaya mendapatkan kesepakatan tentunya ya sama mereka. Setelah saya menjelaskan itu, saya ajukan lagi di WA group. Terus gimana tanggapannya mereka, solusinya mereka apa tentang apa yang saya usulkan ini, bagaimana supaya mendapat kesepakatan aja dari orang tua, baru enak kayaknya. Lalu Belajar. kalau dengan cara Bu Sri tadi ingin membuat kesepakatan, kira-kira dengan cara apa? Atau mungkin ketemu langsung atau bagaimana gitu? Eh, Membuat kesepakatannya itu. Karena kalau kesepakatannya ini kan dalam masa pandemi ini kan kita belum bisa ketemu langsung, tapi mungkin via Zoom tetap berlangsung. Tapi ini mungkin saya akan lakukan terus-menerus ya, tapi dengan strategi belajar yang menarik, yang orang tuanya bisa mengerti dengan keadaan eh, pandemi ini, tapi menarik gitu, apa nggak apa setengah-setengah kita ngajarnya. Mungkin ini terus-menerus dilakukan oleh saya. Begitu. Eh, apa namanya? Kalau dari via Zoom aja kadang-kadang kan ada yang datang, ada yang tidak gitu hadir di dalam room Zoom itu. Lalu bagaimana untuk supaya Bu Sri bisa mencakup supaya orang tuanya itu memberikan respon terhadap strategi pembelajaran yang Bu Sri jalankan agar jadi gini pendapatnya kan tidak setengah-setengah jadinya hanya sebagian orang tua saja harus semuanya. Nah itu kira-kira apa yang akan Bu Sri lakukan biar semuanya masuk gitu orang tuanya?
Kadang memang ada yang seperti itu, Bu Dery. Solusi saya, yang saya lakukan saat ini, saya buatnya, kadang saya pakai ini sendiri, Mm-mm. nggak secara virtual, cuma dia mengirimkan videonya gitu, Mm-mm. videonya kepada saya gitu. Oh, jadi semacam kuesioner melalui video gitu ya, Bu Sri ya? Atau respon gitu ya? Oh, ya lalu kemudian ini kan tadi Bu Sri sudah menemukan itu eh, caranya mengatasi masalah yang Bu Sri hadapi tentang kritikan orang tua atau dengan masalah-masalah lainnya. Lalu rencana yang Bu Sri sudah susun ini kira-kira kapan akan Bu Sri lakukan? Mungkin cepatnya ini dari supaya permasalahan ini tidak menggantung dan tidak menjadi hal yang membingungkan juga buat saya memang harus Hmm, secepatnya melaksanakan ini supaya semuanya berjalan dengan sesuai keadaannya gitu. gitu ya. Eh, Bu Sri sudah menyiapkan apa ya strategi-strategi lain apabila nanti respon orang tua tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi rencana Bu Sri kalau ada tanggapan orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan Bu Sri sendiri itu apa Bu Sri sudah bisa oh kalau plan A nggak jalan saya lakukan plan B deh gitu. Sudah punya atau tidak? Kalau itu saya ada, kalau ya mungkin kalau belum dapatkan kesepakatan ya ada, Mm-mm. cuma saya harus ini dulu. Kalau anak itu cocok ya mungkin ya bisa secara tidak tidak dengan meeting Zoom gitu. Mungkin dengan pakai media saya bagikan tapi tetap. Iya, baik. Dari yang tadi saya tangkap, Bu Sri sepertinya sudah sangat ingin melakukan rencana-rencana Bu Sri tadi. Kalau boleh saya tahu lagi, kira-kira bisa nggak Bu Sri mengulang lagi apa yang akan Bu Sri lakukan? Barangkali saya juga bisa menjadi pertimbangan untuk saya sendiri ketika saya menghadapi hal yang sama seperti Bu Sri. Tolong dijabarkan lagi rencananya Bu Sri. uh, Mungkin komitmen saya ya, itu mungkin saya ulang lagi, saya mungkin akan mengadakan diskusi atau kesepakatan dengan orang tua murid saya, terus tentang apa pembelajaran yang saya lakukan ini. Setelah itu saya mungkin setelah mendapatkan kesepakatan dari sosialisasi saya, caranya pakai ini, Zoom meeting tuh begini, mungkin saya tetap akan menerapkan secara terus-menerus gitu. Gitu. Wah, saya senang sekali mendengar apa yang menjadi komitmen Bu Sri tadi, rencana Bu Sri tadi sangat baik. Saya berharap semoga itu semua berjalan lancar dan apabila mungkin kalau Bu Sri menerapkan dengan penuh tanggung jawab dan dengan komitmen penuh, saya yakin semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada lagi namanya kritikan dari orang tua. Mungkin seperti itu, Bu Sri. Iya, Bu Diri. Waduh, terima kasih loh atas solusinya buat saya. Ya, memang kita sebagai guru memang harus berlapang dada, memang harus terbuka dan selalu berkolaborasi lah. Intinya kita transparan aja dengan orang tua. Soalnya di masa pandemi ini kalau kita menutupi dengan hal-hal yang Ya, betul. kurang efektif itu kayaknya orang tua pasti bakal tahu. Karena apa ya? Orang tua sekarang tidak seperti orang tua yang dulu. Sekarang sudah lebih open minded dan kita juga
harus lebih terbuka dengan orang tua. Iya. Mungkin itu ya Bu Sri ya. Iya, terima kasih ya Bu Dery atas ininya deh masukannya deh buat saya jadi apa namanya bisa mengoreksi diri jadinya bisa mengeluarkan ide-ide saya deh jadinya dari yang tidak tahu jadi saya bisa oh iya ya kenapa kok gitu ya. Ya. Iya. Jadi mungkin ini salah satu kita gunanya sharing ya Bu Sri ya. Wah, Iya. saya senang sekali loh Bu Sri bisa berbagi dengan Bu Sri hari ini. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Sri. Semoga kedepannya kita bisa sharing banyak hal. Oke, iya terima kasih Bu Dery. Yo. Dadah. Ya, Dadah. ya dadah sayang. Dadah. Banyak godaan. Ini di belakang banyak sekali. Iya Bapak. Sudah, Bu Dery ya, sudah selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan ke Bu Dery, kemudian Bu Sri juga yang sudah menjadi coach pada kesempatan praktek coaching kita pada siang menjelang sore ini. Secara keseluruhan Bu Dery, saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Praktek coachingnya sudah bagus sekali. Apa yang menjadi alur atau tahapan-tahapan dalam proses coaching sudah berjalan dengan baik, artinya mulai dari tujuan sudah jelas bahwa tujuan dari coaching kita pada hari ini adalah ingin mencarikan solusi atau jawaban dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sri. Kemudian identifikasi masalahnya juga sudah jelas, bagaimana permasalahan muncul ketika ada inisiasi dari Bu Sri ingin mempraktekkan sebuah pembelajaran secara virtual sebagai salah satu solusi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna di masa pandemi sekarang ini. Itu sudah jelas. Kemudian rencana aksi juga akan secepatnya dilakukan supaya tidak supaya tidak berkelanjutan tanpa ada solusi apa-apa. Itu sudah ada rencana aksi. Tanggung jawabnya juga sudah jelas bagaimana Bu Sri meyakinkan diri bahwa memiliki sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, terkait dengan proses coaching yang dilakukan oleh Bu Dery dan Bu Sri pada hari ini, Bu Dery sudah melaksanakan perannya sebagai coach dengan sangat baik karena mungkin Bu Dery juga merasakan istilah coaching, mentoring, consulting itu beda tipis peran yang dilakukan oleh seorang coach kan seperti itu Bu Dery ya. Bu Dery sudah bisa memposisikan coach sebagai pusat karena praktek coaching atau ketika kita dalam melakukan coaching itu adalah pusatnya itu adalah coach. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Dery sudah bisa menjalin hubungan baik, artinya sudah ada chemistry yang luar biasa di antara kalian berdua, sehingga itu juga yang menjadi poin utama ketika kita melakukan coaching. Kalau masih ada sekat, masih ada jarak antara coach dengan coachee, maka si coachee itu tidak akan mau bercerita dengan leluasa, tidak mau mengungkapkan semua masalahnya yang mereka hadapi karena saya malu atau mungkin saya tidak berani. Tetapi tadi sudah ada hubungan yang sangat baik, artinya si coach sudah berhasil menggali apa yang ada pada diri coachee sehingga Bu Dery sebagai coach mampu mengarahkan, karena tugas dari coach itu bukan memberikan solusi, tetapi mengarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali sehingga solusi itu terlahir dari si coach itu sendiri. Nah, seperti itu. Coach di sini hanya mengarahkan potensi apa yang dimiliki oleh si coach, apa yang sudah berjalan baik selama ini, kira-kira apa yang bisa
diberdayakan lagi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya itu sudah tergali dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah coaching itu adalah mencarikan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach sudah bisa dicapai dengan baik. Nah, di samping itu yang saya apresiasi dari Bu Dery sebagai coach di sini adalah Bu Dery mampu memberikan apresiasi, penguatan, bahkan penegasan terhadap si coach, sehingga si coach menjadi lebih tertantang. Bahkan tadi saya dengar Bu Dery mengatakan ada beberapa kalimat, wah saya senang sekali mendengar bahwa Bu Sri seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu semakin mendekatkan hubungan antara coach dan coach, sehingga wah saya diterima dengan baik. Ini kesempatan saya untuk bercerita habis-habisan, untuk bercerita semua yang saya hadapi, seperti itu. Secara batin sudah terjalin dengan baik, sehingga sangat diperlukan apresiasi penguatan dari coach kepada coachee, karena ketika kita di kelas pun terhadap apa yang baik oleh dilakukan siswa itu kita memberikan penguatan, tidak harus secara kontak fisik, tetapi secara verbal juga mampu memberikan kita motivasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan apa yang kita punya. Nah, itu. Kemudian dari proses coaching tadi, coach sudah bisa memposisikan coachee sebagai pusat, kemudian terjalin kemitraan yang baik antara coach dan coachee sudah terlihat di sana, kemudian ada percakapan kreatif menarik di antara coach dengan coachee. Bahkan Bu Sri juga sebagai coachee-nya luar biasa, ekspresinya ketika wah seperti itu percakapan yang luar biasa, yang menarik antara coach dengan coachee, karena dengan ekspresi-ekspresi yang seperti itu akan memudahkan si coach untuk memahami apa yang dirasakan oleh si coachee. Karena ekspresi juga adalah perwakilan perasaan kita, kan seperti itu Bu Dery dan Bu Sri. Kita bisa melihat situasi, perasaan yang emosi atau yang lainnya terlihat dari ekspresi ketika kita menggali, ketika kita bertanya kepada si coachee. Nah, kemudian Bu Dery sebagai coach juga sudah bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri Bu Sri sebagai coachee dan sumber daya atau potensi yang ada di sekitar, di lingkungan maupun di sekolah yang menjadi sumber masalahnya, seperti itu. Kemudian si coachee maupun si coach sudah menyadari apa yang terjadi pada saat ini. Karena ketika kita menyadari hal itu, itulah yang sesungguhnya masalah dan solusi yang akan kita capai nanti. Kalau si coachee tidak menyadari apa yang terjadi, coaching tidak akan berjalan dengan baik. Karena ya mereka tidak sadar apa yang menjadi masalah, kira-kira potensinya nanti apa, kan tidak berhasil nanti coachingnya. Dan itu sudah si coachee Bu Sri sudah menyadari semua yang terjadi pada saat ini dan sudah diarahkan dengan baik oleh Bu Dery. Mungkin itu saja Bu Dery yang bisa saya sampaikan terkait proses coaching, tapi tetap Bu Dery harus tetap berlatih lagi, jangan hanya berhenti sampai di sini, karena coaching ini akan terus kita pakai. Tidak mungkin manusia dengan segala profesinya tidak pernah menemukan masalah. Kita pasti akan menemukan masalah. Sama seperti kita berjalan mau menuju ke tujuan, pasti ada jalan yang berliku-liku, ke kanan, ke kiri, ada kerikil, ada hambatan apapun. Nah, itu adalah sebuah masalah. Masalah harus dihadapi, kita harus carikan solusinya. Mungkin dengan Bu Sri sudah melihat posisi Bu Dery sebagai coach yang luar biasa. Besok, lusa, ataupun ke depan nanti ketika ada masalah, silakan sempatkan 15-20 menit ngobrol dengan Bu Dery sebagai coach. Nanti permasalahan akan menemukan jalan keluar. Itu saja intinya, luar biasa. Salut, apresiasi untuk Bu Dery dan terima kasih Bapak. Ya.